berarti kan nggak ada yang jelek di dalam diri manusia. Kan seperti itu. Berarti yang mengotori siapa? Manusia itu sendiri yang mengikuti kesenangan sifatnya nafsu. Kan seperti itu. Ketika manusia cinta yang serba mewah, ketika manusia cinta kepada yang serba mapan, ketika manusia mencintai yang serba mapan, serba mewah, serba indah, ya, ketika manusia mencintai gemerlapnya dunia, berarti itu sifatnya sufiah. Ketika manusia takut akan masa depan, manusia takut akan rezeki, khawatir dengan kehidupan, berarti itu sifatnya sufiah. Maka kenalilah, ketika rasa itu masuk ke dalam diri kita, berarti itu sifat kita kan sifatnya sufiah. Nah, berarti nggak perlu di itu, ya berarti nggak takut ya. Berarti kan seperti kemarin saya katakan bahwa kita ini diundang oleh Allah Ta'ala. Kita hidup di dunia ini karena undangannya beliau, bukan kehendak Nah, kan seperti itu. Orang itu kalau diundang berarti dicukupi dengan yang mengundang. Sudah diatur, belum dilahirkan sudah ditulis di lauh mahfuz. Luar biasanya Allah Ta'ala. Nah, kenapa kita harus takut? Nah, kita hanya disuruh bertebaralah di muka bumi untuk mencari rizki, mencari aja. Kalau rizki sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, makom kita masih mencari. Beda kalau makom kita didudukkan Allah Ta'ala, didiamkan sudah Allah mencukupi. Itu lain cerita. Paham ya? Jadi kalau kita menceritakan nafsu 4 sifatnya, saya harap kita mengenalinya. Kalau sudah kita mengenalinya, jangan dituruti kesenangannya, ya? Paham ya? Jangan risau dengan masa depan kita, dengan rezeki kita, ya? Paham ya? Ketika kita ingin paling baik, ketika kita ingin merasa paling suci, ketika kita ingin merasa paling unggul daripada yang lain, berarti itu sifatnya siapa? Sifatnya mutmain, paling hebat. Okay? Ketika orang mengaku paling baik amalannya, berarti itu sifatnya siapa? Al-wamah. Okay? Al-wamah nafsu yang sudah tenang, tapi dalam ketenangannya dia menyimpan sifat yang terkadang menggelincirkan manusia menjadi paling baik, paling suci. Nanti bisa diterima amalnya di sisinya Allah Ta'ala. Orang kita loh beramal tanpa Rasulullah nggak bisa beramal. Paham ya? Kita sholat masih memakai bantuannya Rasulullah. Ruh yang ada di dalam diri jasmani tanpa rohani tidak bisa mendirikan tidak bisa mengucapkan Allah Maha. Sudah diakui itu nah, masih mengingkari. Allah tuh berarti dia ini yang paling besar, menunjukkan kebesarannya, menegakkan manusia untuk ini nah. Orang nyatanya barang mata bantu yang hidup yo berdiri kan terbah ini. Paham gak maksud saya? Kalau sudah mengucapkan maha besar di dalam hati kita, ya jangan dimasukkan dunia dalam hati kita. Kapan kita mau mengenal Allah Ta'ala? Kalau masih ada kebesaran-kebesaran selain Allah Ta'ala yang ada di dalam diri kita. Ini loh, kalau kita melihatnya, kalau di jalan-jalan itu kebesarannya Allah semua, maka tafakur itu penting.
bertafakur. Oh, Allah Maha Besar, Masya Allah, Subhanallah, Allah. Itu aja terus yang ada di dalam perkataan kita itu, nah. Ya, tapi kalau nggak ada ilmunya, bagusnya ini, wah, terhijab dia tidak melihat yang mencipta. Nah, itu bedanya, namanya tafakur. Melihat cipulan, bipulan, wah luar biasanya Allah menciptakan. Melihat bangunan, luar biasanya Allah Ta'ala. Tanpa ilmu sesuatu tidak akan berdiri. Tanpa ilmu sesuatu tidak akan terwujud. Ilmu adalah ingatan. Ingatan tanpa ada ruh tidak akan teringat. Ya contohnya mayat. Yeah. Mayat nggak ada ingatannya. Diajari sampai berapa tahun ya nggak masuk ilmu itu. Paham. Seperti itu. Makanya terus tafakur, terus pikirkan kebesaran Allah, terus cintai Rasulullah. Nah di situ maka kita akan timbul rasa mahabbah, rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah dan kepada Allah Ta'ala. Paham ya maksud saya ya? Makanya jangan banyak tingkah. Kalau sudah jadi murid itu banyak berdiam. Paham ya? Kayak kita ini loh diajari selamat atau susah. Kan seperti itu. Diajari jadi baik susah, hemat. Kalau diajari nggak baik cepat. Nah, kan kayak gitu. Nah, makanya kenali sifat manusia yang sesungguhnya, kenali sifat nafsu empat. Jadi kita bisa memilah dan memilih. Oh ini yang bergerak nafsu bukan saya, maka jangan dituruti. Oh ini yang bergerak nafsu bukan saya, jangan diikuti. Seperti itu terus, maka kita bisa mengkontrol diri kita. Mau mengucapkan, pikirkan dulu. Nah, apa yang mau keluar ini amarah kan? Lain. Nah, kira-kira menyakiti orang kan enggak. Nah, seperti itu. Makanya kelebihan kita ini diberi yang namanya akal pikiran untuk memilah dan memilih, untuk memahami dan mengerti, nantinya untuk diamalkan dengan baik. Kan seperti itu. Akal itu di atasnya nafsu, bukan nafsu di atasnya akal. Paham ya? Maka sungguh mengherankan ketika orang mengatakan bahwa ilmu kenal diri, ilmu makrifat ini tidak ada di dalam agama sungguh disayangkan. Tanpa mengenal diri, seperti apa kita akan mengenal sifat kebesaran Allah Ta'ala? Maka di dalam diri manusia tersimpan rahasianya Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Makanya kita menjadi murid harus memahami. Jadi tidak goyah nanti ketika orang yang di luar daripada murid perguruan mengatakan seperti itu lagi. Oke? Ini ayat yang hidup ada di dalam diri manusia ini sendiri. Paham ya? Al-Quran itu yang tersirat ya yang ada di dalam diri manusia. Bagaimana Al-Quran bisa terucap tanpa manusia menuliskan? Zamannya Rasulullah kan belum tersurat. Iya, Al-Quran belum tersurat. Baru diabadikan setelah sahabat-sahabat beliau agar Al-Quran tidak punah, disuratkan. Yang disuratkan ini kan tidak bisa tersirat kalau tidak manusia membacakan. Dengan siapa? Kehendak. Makanya dikatakan kalam. Tahanlah. Pelan-pelan memahaminya, ya. Maka yaitu sederhana belajar ilmu ma'rifah ini. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita semua. Allah berikan cahaya ilmu ke dalam
hati kita semua ya. Amin. Jadi intinya seperti itu, agama suci jalankan, jangan hanya diucapkan seperti mantra. Kalau mengatakan haku Adam, kita harus banyak bersyukur sama Allah kan? Syukuri setiap keluar masuknya nafas dengan sholatul daim, keluar besarannya di dalam diri kita. Ya Allah yang menghidupkan kita, dialah Allah yang memberikan kodrat irodat kepada kita, dia Allah yang memiliki penglihatan kita, memberikan pendengaran kita. Kenapa kita tidak bersyukur? Ya? Bukan hanya sekedar ucapan. Kalau hanya ucapan seperti sudah kacang goreng itu nah, banyak sudah di buku-buku, di media sosial semua. Tapi pengucapannya seperti apa? Peresapannya sampai kita mendapat rasa itu seperti apa? Itu tadi. Ketika kita sudah menyatakan dialah Allah, berarti kita tahu bahwa Allah yang maha besar, yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, yang meliputi kita, yang menjaga kita siang malam. Kurang apa lagi seperti itu. Nah, masih tidak mau bersyukur lagi. Nah, kayak gitu nah. Apa ya kita mau cerita itu? Nah, Allah semua yang ada dengan Rasulullah, maka nama Allah dan Rasulullah tidak akan terpisah. Hanya Allah dan Rasulullah saja yang kekal abadi. Lainnya ini apa yang saya katakan? Hancur lebur. Kita ini nggak ada kekalnya. Maka itu yang kekal abadi itu yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Nah, pemahaman itu harus masuk. Makanya kalau sholatul daim enak kita. Tanpa pemahaman ya hanya sekedar ucapan saja. Paham ya? Gerak nafas dirasakan, kata-kata dipahami. Nah, paham ya? Kalau sudah kita sadar, berarti kan kita harus tahu diri intinya. Tahu diri kita ini loh hamba. Kalau sudah tahu hamba, jangan aneh-aneh. Hidup di dunia ini loh mentok 75 tahun, mentok ini distempel. Ada lebih, paling kita dikembalikan lagi seperti anak-anak kecil lagi. Dilupakan, diberi sifat pikun. Kan seperti itu. Dilemahkan kekuatan kita, kurangi pendengaran kita, dikurangi penglihatan kita. Nah, kalau sudah tahu teken kontrak kita, mulai dari sekarang kejarlah ilmu ini daripada dunia. Nah, dunia nanti pasti mengikut saja. Kita ini menuju berpulang ke rahmatnya Allah Ta'ala. Yang kita kejar itu husnul khotimah. Benar, makanya ya mulai sekarang mari bersama-sama perbaiki adab, akhlak, budi pekerti yang luhur. Orang sudah Allah menurunkan kekasihnya tuh loh, menjadi manusia sempurna luar biasa. Manusia itu adalah pilihan dari segala semuanya. Pilihan Allah Ta'ala yang terbaik di atas yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh real, nyata diturunkan untuk kita contoh sifatnya. Nah, kita ini umatnya, sungguh beruntung kita menjadi umatnya Rasulullah. Kan seperti itu. Kalau tahu seperti itu ya dikurang-kurangi ya. Kita ngefan selain daripada Rasul. Tapi ya namanya sekarang ya ngefan kadang-kadang ya tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Apa yang mau kita ngefans selain Rasulullah? Kita ada karena Rasulullah. Ngefans sama artis Korea. Atau itu tanpa
tanpa Rasulullah kita tidak ada cerita. Ya. Ya, maka dari sekarang diperbaiki lagi pikiran kita, angan-angan kita, kagumilah Rasulullah, cintailah Rasulullah, ya. Ngapainlah pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tiada tandingannya, tampannya melebihi Nabi Yusuf aja para wanita sudah terpana, potong buah, potong sayur sampai kepotong tangannya, saking tampannya itu Nabi Yusuf. Tidak ada papanya dengan ketampanannya Rasul. Luar biasa. Kayak apa ada budi pekertinya, coba kita renungi, coba kita lebih mengenal lagi beliau, lingkungan Nabi besar kita. Ya, disitulah maka kita akan merasa tenang dan tenang. Nah, disitulah kita merasa dekat dengan Rasulullah yang selalu mendoakan kita selamat nanti di akhirat, yang mendoakan kita bahagia di dunia. Orang yang selalu peduli dengan umatnya. Kenapa kita tidak mau peduli kepada beliau? Nah, kan lucu. Nabinya aja peduli sama umat. Nah, umatku ya, umatku semoga selamat. Nah, umatnya didoakan tidak tahu. Kan seperti itu. Umatnya diselamatkan, kadang umatnya tidak mau selamat. Maka jangan salahkan Rasulullah nanti di akhir zaman. Di akhirat jangan minta syafaatnya kalau di dunia tidak mau menjadi umatnya yang benar. Kan malulah kita. Di hari kiamat kita minta syafaatnya Rasulullah, di dunia kita tidak mau mengikutinya, yang diikuti sunnah zahirnya saja. Nah, kan seperti itu. Kalau sunnah zahir ini semua bisa, itu tampilan zahiriah saja. Sunnah yang berupa akhlak, adab, budi, pekerti yang luhur ini loh yang perlu dicontoh. Paham ya? Akhlak, adab, budi, pekerti yang luhur seperti junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh yang perlu dicontoh. Itu loh sunnah yang real, yang nyata, yang wajib kita. Yang lainnya menyusul itu dulu yang difokuskan agar kita timbul rasa cinta kita, mahabbah kita. Kan seperti itu. Wong setiap hari kita ditolong oleh Rasulullah. Masa kita tidak sadar? Adanya 7 sifat itu kan karena adanya Rasulullah juga. Tanpa Rasulullah 7 sifat tidak akan dititipkan. Tanpa Rasulullah Allah tidak menciptakan seluruh alam semesta. Kan seperti itu ya. Nah, cintai Rasulullah, cintai Rasulullah. Jadi itu akan timbul mahabbah, rasa cinta. Kalau kita cinta itu, kita hidup tenang, tentram, damai. Sholat pun kita kan merasa terbebani. Tahu kita sudah sholat 5 waktu ini, nah, penyempurna ibadah syahid. Sholat daim penyempurna ibadah batin. Nah, tafakur menyempurnakan kesemua ibadah kita. Karena dengan tafakur kita memahami kesejatian diri kita merupakan makom hamba. Kalau hamba jangan menjadi Tuhan. Kalau sudah jangan menjadi Tuhan, jangan mengatur-ngatur tuh. Jangan mengatur-ngatur Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Itu berarti kita mengatur Allah. Berarti kita tidak tunduk, tidak taat, tidak ingin menjadi namanya hamba. Kalau hamba ya diam, kita jalani, syukuri, mengerti dengan kemauan Allah. Kita ini loh disuruh mengerti, bukan Allah harus mengerti kemauan kita. Itu namanya terbalik.
Oke, karena Allah lebih memahami ciptaannya sendiri. Sabar ya, kalau kita berdoa belum dikabulkan. Ini sabar, di dalam sabar kita harus mengerti apa yang kurang dengan kita. Maka dikatakan kalau ini datang pertolongan dari Allah, kan hanya dua aja yang diminta Allah. Masih ingat? Apa? Sabar dan maksudnya apa? Sabarlah mendirikan sholat dan dalam keadaan apapun. Okay? Ketika belum dikabulkan doa kita, malas-malasan ibadah. Ketika kita dilanda ujian cobaan, malas-malasan ibadah. Jadi kalau nggak ada surga neraka, kita apian nggak ini ibadah nih? Selesai nggak kita? Nggak usah ibadah nggak? Kalau nggak ada surga dan neraka, itu mesti kita tidak memerlukan surga, tidak memerlukan neraka, kita memerlukan ridhonya Allah kan? Itu sudah cukup. Itulah surganya Allah di dalam dunia kita ini. Orang kalau sudah diridhoi Allah Ta'ala luar biasa. Okay. Hidup sederhana pun dikatakan sudah kaya, sudah bahagia. Apa yang ada di diri kita sekarang, syukuri. Nah, maka Allah akan menambahkan. Tapi kalau sebabnya kita merasa kurang, Allah maka akan menguranginya juga. Kan seperti itu. Siapa yang merasa kurang dengan pemberian Allah, berarti dia belum kenal namanya Allah. Nah, belum mengerti kehendak Allah. Bagi kita kurang, di bawah kita sudah cukup luar biasa. Nah, berarti orang-orang di dalam syukur. Nah, kita sudah bisa memotor nih. Nah, yang lain masih bersepeda. Di tempat lain orang bersepeda nih, orang masih berjalan gratis, berjalan kaki. Nah, kayak apa kayak gitu? Kita sudah bermobil nih. Nah, yang naik motor masih kehujanan. Ya, jadi kalau kita naik ke atas terus nggak ada habisnya, maka turunkanlah membumi. Ingatlah yang di bawah kita. Paham ya? Nah, kalau urusan dunia lihatlah ke bawah, kalau urusan akhirat lihatlah ke atas. Beliau bisa begini, beliau bisa begitu, saya pun pasti Nah, contohlah yang baiknya. Kan seperti itu. Nah, kalau kita terbalik sekarang, dunia kita melihat ke atas, akhirat kita melihat ke, makanya akhiratnya santai. Urusan nanti itu umur 50 lah itu. Loh, kita ini pulang nggak nunggu umur tua, nggak nunggu sakit kan? Yang masih muda-muda ABG aja pulang, rahmatullah kan seperti itu. Nah, maka persiapkan yang utama sekarang, akhiratnya dahulu. Dunia nomor 2, itu yang paling penting. Ya Bu, ya Bu. Apa yang mau kita cari? Sudah. Yang kemarin itu merupakan pelajaran, peringatan. Sekarang Allah membukakan pintu taubatnya, membukakan pintu kerahmatannya. Allah menyediakan jalan untuk mengenalnya. Maka mari kita bersama-sama belajar ilmu perguruan bersama-sama kita. Tidak ada yang paling benar di sini, tidak ada yang paling tinggi ilmunya, tidak ada yang paling rendah, semua sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah iman takwa kita. Maka kalau ingin dipandang Allah mulia, perbaiki iman Islam takwa kita. Karena waktu sudah menjelang sholat zuhur. Saya kira sekian pelajaran kajian di majelis hari ini. Semoga membawa manfaat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan keberkahan di hidup kita. Semoga Allah
membukakan pintu cahaya ilmunya kepada kita, ya. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kesehatan yang barokah kepada kita, ya. Kalau ada salah kata ucap dari saya minta maaf, minta alam, minta ruginya dunia akhirat. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.